Iya Pak, apakah semua pondok pesantren di Indonesia itu kumuh-kumuh? Nggak semua pesantren di Indonesia itu kumuh. Kita harus bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa kudis itu biasanya ada santri-santri yang kudisan itu karena baknya satu. Jadi ada beberapa kamar mandi satu bak. Itu yang paling besar memicu kudisan. Yang kedua memang Nyambung bak mandinya. iya nyambung bak mandinya. Jadi bekas cuci muka, bekas apa dan sebagainya. Jadi nggak bersih. Yang kedua memang kebersihan di kamar. Namanya santri kan kadang malas nyuci. Kayak gitu. Jadi jangan disalahkan pesantrennya terus. Santri kelas 1 SMP gitu kan malas nyuci ya biasalah. Nah, terus gimana caranya untuk cari pesantren yang tidak kotor? Secara gampang, carilah pesantren-pesantren modern yang besar. Biasanya mereka sudah punya kekuatan untuk sanitasi-sanitasi yang baik dan sebagainya. Apa itu pondok modern ya? Contohnya seperti Gontor, seperti Darul Najah, Darul Qolam, Manbaul Ulum, modern dan sebagainya. Itu sanitasinya bagus-bagus. Sudah per kamar mandi pakai ember dan sebagainya. Tapi memang kalau di pondok pesantren modern itu porsi ngajinya tidak sebanyak di pondok pesantren salaf. Terus ada nggak pondok pesantren salaf yang porsi ngajinya besar, sanitasinya bagus? Banyak dong. Contohnya Alfus Pekalongan, terus BIK Susukan Cirebon, terus Krapyak, pondok pesantren Krapyak itu sampai viral kan, pengolahan sampah dan sebagainya itu sudah terbaik. Di Krapyak itu tengah kota ya, di tengah kota saya ngerasain sendiri airnya tuh seger banget. Airnya tuh seger banget, apalagi kalau mandi malam-malam, wah seger banget. Ada pondok pesantren kayak Bu Ireng yang modernnya Saintren tuh Bu Ireng, ada Lirboyo itu ada Arisalah dan sebagainya. Banyaklah pondok-pondok pesantren yang sudah mulai mandiri secara finansial, ngebikinin sanitasi. Apalagi pesantren-pesantren sekarang dapat bantuan dari PU Pekerjaan Umum, ada kamar mandi khusus yang udah bagus banget itu. Jadi silahkan pilih pesantren yang bersih sesuai dengan apa yang dibutuhkan anaknya. Anaknya pengen ngaji yang banyak, salaf. Pengen ngajinya nggak terlalu banyak, modern. Tapi satu hal tadi itu, kudis itu adalah indikasi ilmunya masuk. Oh bisa kayak gitu. Gini, kudis itu kan cengkrengan itu kan apa ya? Kau pernah kena kudis? Pernah dong. Aku nggak. Masa nggak pernah? Mungkin nggak pernah. Bapak kan padahal ya. Padahal ini loh, aku dulu pondokku dulu masih kamar mandinya barengan gitu. Oh gitu. Bloknya masih dari ujung ke ujung, tapi sekarang udah direnov, udah enggak sih. Udah enggak kan? Udah enggak. Iya kan pasti pesantren itu ada perbaikan. Betul. Kudis itu biasanya cuman sekali seumur hidup. Kayak cacar katanya. Karena cacar, kenapa? Karena darah itu sudah tahu ngelawan kudis. Jadi imun kita itu bisa tahu, oh udah pernah kudisan. Kita ini yang seniornya udah nggak kudisan. Jadi biasanya santri-santri awal. Itulah kenapa santri yang pernah kudisan disebut santri yang ilmunya sudah masuk. Enggak juga sih sebenarnya, itu salah tuh. Santri yang beneran santri, yang sudah diakui santri itu kalau kita dulu gitu. Ini udah sah jadi santri bahasanya gitu. Udah sah jadi santri. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah bisa melewati kudis itu udah betah. Jadi ilmunya gampang masuk kan, betah gitu. Dan santri yang sudah melewati masa kudisan atau cengkrengan itu biasanya ikhlas. Nah, ikhlas ini bagian penting dari pendidikan pesantren. Gitu maksudnya, bukan abis kudisan jadi alim banget, nggak ada. Pesantren-pesantren yang benar tuh pasti konsentrasi pada ngaji. Tapi kalau yang nggak kena kudis gimana, Gus? Alhamdulillah dong. Alhamdulillah Ya, ada dong. kena kudis dulu kan? Iya. Kalau nggak salah santri-santri sekarang itu udah jarang, udah jarang kena kudis. Nggak kayak zaman dulu. Kan udah. Maksudnya kamar mandinya udah.
Zaman dulu tuh kita tuh kudisan tuh ada yang sampai nggak bisa jalan, ada yang sampai wah nggak bisa, ada yang sampai nggak bisa Di gerak, tangan, di kaki juga di ada. tangan, di selangkangan, di kaki, ada yang tangannya sampai nggak bisa gerak kayak gini. Dulu itu kita itu kalau kudisnya udah kesel gitu, Gatal nggak sih? gatel banget, Oke. dan kalau basah itu nggak bisa Garuk. digaruk Perih soalnya. karena ya basah, hancur dong kalau digaruk. Itu biasanya kita tuh kasih rinso, Ya Allah, Rinso. karena ya demi bisa garuk, demi bisa ngilangin rasa gatal itu. Dan itu fenomena-fenomena biasa bagi kita yang pasti setiap pondok pesantren sudah mengantisipasi itu, dan di pondok pesantren Salafi Ahmad Ibrahim udah minim sekali kudis itu. Karena apa? Karena kita melihat penyebab utamanya adalah dari bak yang barengan itu. Ketika baknya sudah nggak barengan, udah deh jarang ada santri kudisan. Kalau santri kudisan di sini tuh biasanya males mandi. Mandi mas. Cuci baju kotor. Padahal di sini ada laundry juga ya Pak ya? Padahal di sini udah ada laundry, kita ini Air ada di bawah Ciremai. kaki Gunung Ciremai, ada mata air Gunung Ciremai. Wah kayak aqua deh. Kayak aqua. Ngebor kan aqua ngebor. Jadi pilih aja pondok pesantren yang cocok sesuai dengan keinginan kalian. Ada kok. Dan sesuai budget. Baik. Betul. Pesantren-pesantren yang kudisan, yang banyak kudis itu biasanya tadi baknya masih bareng dan biayanya murah. Ada yang 100.000 1 tahun, SPP 100.000 1 tahun, coba cari. Sebulan 10.000. Sebulan 10.000. Ada yang SPP-nya 1 bulan itu cuma 50.000. Itu nunggak ya Pak? Itu juga kadang santri itu nggak semuanya bayar. Ada yang 50.000 itu udah agak mahal tuh 50.000. 50.000 itu bayangin untuk bayar ustadz, untuk listrik, untuk air, untuk beli tanah, untuk bayar material. Jadi nggak usah ngejudge. Thank you.